warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Amin, alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun masih di tengah pandemi COVID, kita masih tetap semangat untuk belajar demi meraih masa depan kita dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker atau selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak dengan sesama. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Namun sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat atau perpangkatan ini merupakan perkalian berulang yang dituliskan dalam bentuk A pangkat N dengan ketentuan A sama dengan bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponen. Contohnya 4 pangkat 3. Ini artinya perkalian bilangan 4 sejumlah 3 faktor. 4 kali 4 dikalikan 4. Kemudian yang kedua ada 3 pangkat 5. Di sini berarti perkalian bilangan 3 sejumlah 5 faktor. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 5 faktor. Kemudian ada bentuk bilangan pokok negatif. Negatif 2 pangkat 4 sama seperti yang di atas, berarti di sini negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Kita tahu bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Sehingga di sini hasilnya menjadi 4 dikalikan 4 yaitu 16. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jadi bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian contoh yang keempat, kalau tadi pangkatnya bilangan genap, sekarang pangkatnya bilangan ganjil. Apakah hasilnya sama? Kita lihat di sini. Negatif 2 pangkat 3, berarti negatif 2 kalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Di sini hasilnya menjadi 4 dikalikan negatif 2. Ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan negatif. Ternyata hasilnya negatif. Jadi kalau tadi pangkatnya merupakan bilangan genap, hasilnya bilangan positif. Sekarang di sini pangkatnya bilangan ganjil menjadi bilangan negatif. Kita ambil kesimpulan juga. Jadi bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka akan menghasilkan bilangan negatif. Terus bentuk yang kelima di sini tanda negatifnya berada di luar kurung. Karena tanda negatifnya berada di luar kurung, maka yang kita pangkatkan hanya yang ada di dalam kurung saja. Sehingga tanda negatif tetap berada di luar. Di sini bentuknya menjadi negatif 2 pangkat 4, berarti negatif 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 menjadi 4 dikalikan 4. Atau negatif 4 dikalikan 4 menjadi negatif 16. Ini contoh-contoh bilangan berpangkat. Kemudian sifatnya. Sifat bilangan berpangkat di sini yang pertama A pangkat M dikalikan A pangkat N, pangkatnya kita jumlahkan menjadi A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M dikalikan N. Yang keempat, A pangkat M dikali B pangkat M menjadi A kali B dipangkatkan M.
Terus A pangkat M dibagi B pangkat M menjadi A dibagi B dipangkatkan M atau A per B pangkat M. Yang keenam, A pangkat 0 akan menghasilkan bilangan 1. Yang ketujuh, A pangkat negatif M menjadi 1 per A pangkat M. Jadi kalau di sini bilangannya di atas, maka diturunkan menjadi di bawah sehingga tandanya akan berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif dan sebaliknya. Contohnya, bentuk yang pertama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat menjadi, ini menurut sifat 3 pangkat 4 ditambah 2. Pangkatnya ditambahkan menjadi 3 pangkat 6. Kita lihat menurut definisi. 3 pangkat 4 dikali 3 kuadrat menjadi perkalian bilangan 3 sejumlah 4 suku. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan 3 kali 3. Nah, ada bilangan perkalian bilangan 3 sejumlah 6 suku, hasilnya menjadi 3 pangkat 6. Ternyata menurut sifat dan menurut definisi hasilnya sama. Kita lihat yang kedua. 3 pangkat 4 dibagi 3 kuadrat, menurut sifat di sini pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 hasilnya 2 sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Menurut definisi, 3 pangkat 4 dibagi 3 kuadrat perkalian bilangan 3 sejumlah 4 suku dibagi perkalian bilangan 3 sejumlah 2 suku. Di sini kita bisa sederhanakan yang ini sehingga tersisa tinggal 2 faktor. Maka di sini hasilnya 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Ternyata hasilnya juga sama. Kemudian yang ketiga, perpangkatan dipangkatkan lagi. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Menjadi menurut sifat di sini 2 pangkat 3 kali 2 menjadi 3 kali 2 di sini jadi 6, maka 2 pangkat 6. Menurut definisi 2 pangkat 3 ini 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 berarti ada 2 kali perkalian. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 kali 2. Ada perkalian bilangan 2 sejumlah 6 faktor sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Kemudian bentuk yang keempat. A pangkat M dikali B pangkat M. Di sini contohnya 6 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Di sini menurut sifat akan menjadi 6 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, 6 kali 2 berapa? 12 kuadrat. Hasilnya berapa? 144. Kita lihat menurut definisinya di sini 6 kuadrat berarti 6 kuadrat 6 kali 6 hasilnya 36 dikalikan 2 kuadrat hasilnya 4. 36 kali 4 hasilnya 144. Ternyata hasilnya sama. Kemudian yang kelima, 6 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Nah, kalau di sini tadi bentuknya menjadi 6 dibagi 2 kuadrat atau 6 per 2 dikuadratkan. 6 per 2 berapa? 3. 3 kuadrat. Hasilnya berapa? 9. Kita lihat di sini 6 kuadrat berapa? 36. Dibagi 2 kuadrat 4. 36 bagi 4 berapa? 9. Ternyata hasilnya juga sama. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6. Ada semua bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Yang ke-6 misalnya ini A pangkat 0 sama dengan 1 atau semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Berarti di sini contohnya 5 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 10 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1.
48 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Kita lihat buktinya gimana. Buktinya ambil salah satu. 5 pangkat 0 apakah hasilnya sama dengan 1? Di sini 5 pangkat 0 kita ambil. Ini 5 misalnya pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 menjadi 5 kuadrat berapa? 25 dibagi 25. Nah, ini menurut definisi. 25 bagi 25 berapa? Hasilnya 1. Nah, di sini menurut sifat di sini 5 kuadrat dikurangi 2 atau 5 pangkat 2 dikurangi 2 berapa? 2 kurangi 2 berapa? 5 pangkat 0. Kemudian yang ketujuh, di sini contohnya 4 pangkat min 2. Ini sama saja dengan 4/1 pangkat min 2. Sehingga di sini menurut sifat tadi menjadi 1/4 pangkat 2 atau 1/4 dikalikan 4 menjadi 1/16 atau sebaliknya. Sini 1/4 pangkat min 2 ini kita naikkan menjadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 4 kalikan 4 hasilnya 16. Itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita lanjut menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar kita harus punya bilangan kuadrat. Di sini barisan bilangan kuadrat diantaranya 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Bentuk umumnya di sini ada akar A kali B menjadi akar A dikalikan akar B. Dan akar A dibagi B menjadi akar A dibagi dengan akar B atau akar A per B. Contohnya di sini yang pertama 48 akar 48 dikalikan akar 15. Akar 48 kalikan 15. 48 kita pecahkan menjadi 16 dengan 3 sehingga menjadi 16 kali 3 kali 15. 3 kali 15 berapa? 45. 16-nya keluarkan, akar 16 kalikan akar 45. 45 kita pecahkan, cari bilangan kuadrat di sana ada 9, berarti 9 kali 5 sehingga bentuknya menjadi akar kuadrat 16 dikali akar 9 dikali akar 5. Akar kuadrat 16 hasilnya 4, akar 9 hasilnya 3 dikali akar 5 sehingga hasilnya 12 akar 5. Kemudian yang kedua, akar 320 dibagi akar 5. 320 karena di bawah ini ada akar 5, kita usahakan untuk memecahkan dengan 5 sehingga hasilnya di sini 320 kita pecah menjadi 5 dengan 64. Bentuknya menjadi akar 5 dikali akar 64 dibagi akar 5. Kita sederhanakan di sini. Nah, habis tinggal tersisa akar 64. Akar 64 berapa? Hasilnya 8. Kemudian yang ketiga, akar 32 ditambah akar 200 dikurangi akar 288. 32 kita pecahkan menjadi 2 kali 16, 200 kita pecahkan menjadi 2 kali 100, 288 kita pecah menjadi 2 kali 144. Kita tahu akar kuadrat 16 hasilnya 2, hasilnya 4, 4 akar 2, akar 100 hasilnya 10, 10 akar 2, akar 144, 12 akar dikalikan akar 2 sehingga di sini 4 akar 2 kali tambah 10 akar 2 dikurangi 12 akar 2. 4 tambah 10 kurangi 12 hasilnya 2. Maka di sini hasilnya 2 akar 2. Kemudian yang terakhir akar 75 dikurangi akar 27 ditambah akar 48. 75 kita pecah menjadi 3 kali 25, 27 kita pecah menjadi 3 kali 9, 48 kita pecah menjadi 3 kali 16. Bentuknya menjadi akar 25 kali akar 3 dikurangi akar 9 kali akar 3 ditambah akar 16 kali akar 3. 5 akar 3, akar 9 3 dikurangi 3 akar 3 ditambah 4 akar 3. 5 kurangi 3 ditambah 4 hasilnya 6 sehingga hasil akhirnya menjadi 6 akar 3.
Demikianlah uraian mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Ingat selalu dengan protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan badan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.